Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 9. Hari Jumat itu banyak liburnya ya. Jadi minggu ini sebenarnya minggu ke-12 ya. Masih ada dua pertemuan, tiga pertemuan yang belum terlaksana. Mungkin nanti saya gabung sama pertemuan lain. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Sebelumnya sebelum UTS itu kan sudah belajar perulangan dan percabangan ya. Tapi itu masih belum belum rapi ya, belum terlihat bagus. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi supaya pemrograman kita atau kode kita lebih rapi dan lebih sederhana. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi adalah fungsi adalah sekumpulan kode yang dapat digunakan kembali. Nah, digunakan kembali untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Jadi kita nggak perlu nulis dua kali, tiga kali program yang sama gitu ya, sesuatu yang sama. Dalam Python, fungsi membantu memecah program menjadi di bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Fungsi juga meningkatkan keterbacaan dan efisien kode. Jadi fungsi itu membagi program yang panjang menjadi lebih kecil-kecil supaya lebih mudah dibaca dan lebih mudah dalam perbaikannya. Bentuk fungsi itu seperti ini ya. Bentuk fungsi seperti apa? Bentuk fungsi seperti ini. Ada beberapa poin. Ada def. Def ini kepanjangan dari definition. Di sini ya. Def is keyword is used to create a function. Definition. Terus nama fungsi. Name of the function. Nama fungsi. Tandanya dia fungsi itu apa? Yang paling gampang terlihat tandanya kalau dia fungsi adalah ada buka kurung tutup kurung di sini. Buka kurung tutup kurung itu menandakan dia bukan variabel ya, tapi dia adalah fungsi. Diikuti dengan titik dua, baru kemudian isi fungsinya atau badan fungsi ya. Ini fungsi body. Di sini ada indentasi, tab, baru di sini fungsi body. Ini nama fungsinya grid ya, grid itu bahasa Inggris, ucapan gitu ya. Jadi ini untuk mencetak hello world. Nah ini fungsi untuk mencetak hello world. Jadi kita nggak perlu berkali-kali menulis hal yang sama kalau pengen mencetak hello world. Saya kasih contoh biar lebih mudah memahaminya ya. Kita buka IDE Python online biar lebih cepat. Kita buat Buka YouTube dong, kawan. kita Baik. buat fungsi untuk hello world seperti contoh tadi ya. Tadi ada definisi, def, grid, buka kurung tutup kurung ya, sebagai tanda biaya fungsi, titik dua, kemudian print hello world. Seperti ini ya. No new line in, kenapa ya? Nah, kalau ini kita jalankan, dia tidak menampilkan apa-apa ya. Kenapa? Karena belum kita panggil. Kita harus panggil fungsinya. Cara manggil fungsinya bagaimana? Kita panggil dengan nama fungsinya. Grid, buka kurung, tutup kurung. Kalau ini kita jalankan, dia akan mencetak hello world. Nah, fungsi itu ya. Ini contoh fungsinya. Ini cara manggilnya. Nah, seumpama kita pengen mencetak lagi hello world, kita nggak perlu nulis lagi print hello world. Kita tinggal manggil fungsi tersebut. Nah, ini maksudnya. Maksudnya seperti ini ya. Jadi kita nggak perlu nulis sesuatu yang sama berkali-kali. Bisa dipahami?
Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Sampai Pak. ada pertanyaan? Jadi setelah ini, ketika kita membuat program atau nanti ketika UAS atau ada tugas, harus menggunakan fungsi ya. Nah, contoh yang lain. Ini contoh berikut adalah contoh fungsi yang tidak menggunakan parameter. Oke. Tapi fungsi itu ada yang namanya parameter dan tidak ada parameter. Parameter itu apa? Nah, ini contoh fungsi yang tidak pakai parameter. Div, definisi, nama fungsinya salam. Parameter itu nanti variabel yang ngisi di kurung sini. Kalau ini kosong kan, nggak ada isinya berarti tanpa parameter. Print selamat datang di dunia Python. Kita panggil fungsinya akan muncul di sini. Di suatu kasus, fungsi itu bisa digunakan untuk memasukkan parameter. Maksudnya bagaimana? Fungsi dengan parameter itu maksudnya bagaimana? Fungsi dengan parameter itu maksudnya seperti ini. Kalau tadi ucapan selamat tanpa variabel nama ya, tidak dinamis ya. Kita bisa buat ucapan selamat seperti ini. Def, salam nama. Nah, di dalam kurungnya ini ada parameter, ada variabel nama, ya kan? Kemudian kita cetak, print, halo, namanya kita panggil, namanya ini istilahnya parameter, variabel ini namanya parameter, selamat belajar Python. Jadi fungsi ini menjadi lebih dinamis. Jadi kita bisa gunakan untuk nggak cuma satu orang, tapi bisa orang panggil namanya gitu ya. Terus kita panggil fungsinya salam nama. Kemudian parameternya kita masukkan Budi, dia akan mencetak halo Budi ya. Selamat belajar Python. Kalau kita pengen manggil Wawan, kita tinggal bawahnya salam nama Wawan. Halo Wawan, selamat belajar Python. Jadi parameter ini lebih dinamis. Ini namanya parameter. Bisa dipahami ya? Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Parameter itu bisa dalam bentuk teks ataupun angka ya. Kemudian ada istilah return. Return itu bisa dipakai atau enggak. Tapi istilah ini ada di dalam Python ya. Jadi biar. Tapi kebutuhannya sama aja sih. Return itu membalikan nilai. Seumpama kita buat fungsi penjumlahan ya. Def penjumlahan A ditambah B. A, B gitu. Return A ditambah B. Jadi nilai A ditambah B itu kita kembalikan. Jadi ketika kita panggil, kita harus penjumlahan 3,4 kita harus masukkan dulu ke dalam sebuah nilai hasil, berarti print hasil. Saya kasih contoh yang menggunakan return atau tidak. Iklannya banyak banget. Kita buat fungsi penjumlahan ya, biar yang mudah. Def penjumlahan, parameternya ada 2A ditambah B. Gitu. Bisa 3, bisa 4 sebenarnya. Ini contoh aja. Kita bisa return A ditambah B. Nah, jadi kalau kita pengen manggil fungsi ini, berarti kita harus buat variabel hasil dulu, karena dia belum ada variabel hasilnya. Penjumlahan dalam kurung, contohnya 5 ditambah 4 gitu ya. Hasilnya kan, terus baru kita cetak print hasil. Kalau ini saya jalankan, nah typo penjumlahan kurang N. Oh, ini bukan tambah ya, koma. Dia akan mencetak hasil ya.
hasilnya 9. Bisa seperti ini, bisa juga di sini langsung kita cetak di dalam fungsi. C sama dengan A ditambah B, kemudian print C. Bisa juga seperti ini. Kalau seperti ini, kita tinggal lebih mudah. Penjumlahan langsung 5 sama 4. Seperti ini. Karena proses pencetaknya hasilnya di sini. Kalau ini kita jalankan, sama aja. Mencetak angka 9. Bisa pakai Airton, bisa enggak? Oke, bisa dipahami ya. Dengan, nah, latihan. Nah, ini contoh soal ya. Buat fungsi untuk mencetak apakah dia ganjil atau genap yang menerima satu parameter yaitu bilangan. Dan menampilkan apakah bilangan tersebut ganjil atau genap. Seumpama ini, nama fungsinya ganjil genap, terus kita parameternya 12, dia bisa mencetak 12 adalah bilangan genap. Atau, ini contoh ya, contoh tugas ya. Bisa kalian kerjakan sendiri-sendiri. Atau, ini contoh dalam bentuk soal menyesuaikan dengan prodi ya. Sebuah UMKM ingin mengelompokkan performa penjualan bulannya berdasarkan total omset yang diperoleh. Kategori performa usaha ditentukan sebagai berikut. Sangat baik jika omset lebih dari 50, baik jika omsetnya 20 sampai 50, cukup antara 10.000 sampai 10 juta ya. Ini 20 juta, 50 juta, 19 juta, kurang jika omsetnya di bawah 10 juta. Buatlah program Python otomatis menggunakan fungsi yang meminta penggunaan untuk menguasai total omset usaha dalam bulan. Kemudian program dengan kategori performa berdasarkan omset tersebut. Jika dalam omset dimasukkan tidak valid, misalnya negatif, maka program harus menampilkan pesan kesalahan. Ini contoh soal kalau dalam bentuk UAS atau cerita ya. Ini contoh yang lebih sederhana, pembuatan fungsi. Ganjil genap bisa. Nah, saya ingin supaya lebih paham, di sini silakan dikerjakan ya. Latihan yang pertama dipraktekkan supaya lebih paham. Sama latihan yang kedua. Kemudian dikumpulkan di hmm, pertemuan 9 nih. Di sini saya tambahkan tugas. Judul tugasnya pembuatan fungsi. Nah, batas waktunya minggu depan ya. Minggu depan ya harusnya nggak susah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Presensi saya buat hadir semua ya. Yang penting tugasnya dikerjakan. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Pak, aman Pak, lanjut. Lah, lanjut. Nih, udah materi kita fungsi itu ini tadi. Jadi secara umum kita bisa membuat fungsi dengan parameter dan tidak dengan parameter. Kemudian di sini ada dua tugas membuat fungsi ganjil genap, silakan dipraktekkan, dikerjakan, sama membuat fungsi untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, ya kan? Cukup jelas ya. Kalau cukup jelas, materi kita cukup hari ini pelan-pelan aja. Yang penting bisa paham. Saya cukupkan ya. Terima kasih Oke Pak, sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.